Oke, ada yang tanya sampai di sini? Ya, oke. Untuk kemarin untuk praktikum fisika elektro, memang kemarin saya beri kesempatan untuk jika ada yang ingin menambah nilai dengan cara membuat tugas tugas di praktikum itu, kemudian dikumpulkan kemarin sebelum tanggal berapa itu ya? 28 kalau nggak salah ya, hari Senin jam 9 ya. Ada beberapa yang mengumpulkan dan memang sudah menjawab pertanyaannya. Nah, tetapi yang saya sayangkan setelah dicek plagiasinya itu ternyata kebanyakan 60% itu plagiasi. Ya memang ini untuk sebagai latihan ya nggak apa-apa ya, tapi itu hasilnya 60% itu plagiasi. Saya cek dengan software plagiarisme itu sebagian besar kalimatnya itu mengambil milik orang lain. Ya bukan satu kalimat utuh, tapi di situ kalau minimal ada 5 kata berurutan itu kok ternyata urutannya itu sama dengan yang dipakai orang lain, ini akan dideteksi sebagai plagiarisme. Nah, jadi dan itu karena 60% berarti kan hampir ya sebagian besar kalimatnya itu kan berarti mengambil dari orang orang lain gitu kan. Nah, ini mungkin sebagai pelajaran bagi kita ya. Jadi nanti kalau kalian nanti untuk tugas akhir pun nanti akan ada pengecekan plagiarisme. Nanti kalau mau mengisi jurnal pun juga nanti ada pengecekan seperti itu. Kalau terdeteksi plagiarisme nanti akan menurunkan nilainya banyak nanti ya. Nah itu. Nah, sehingga nanti kalau mau mengambil kalimatnya dari orang lain itu boleh sebenarnya, tapi diubah kalimatnya. Diubah kalimatnya bagaimana? Ya mungkin kalau diubah kalimatnya yang paling sederhana misalnya ya ada kata-kata voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan. Kita ubah nah, itu kan kalimat yang umum. Nah, mungkin biar nggak dapat tambah voltmeter dapat tegangan di sumber tegangan. Nah, ada kata-kata suatu gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu. Ya. Jadi dan itu nanti kalau seperti itu kan tidak akan terdeteksi sebagai plagiarisme ya karena sudah diubah kalimatnya. Ya, sebenarnya kalau kita melihat beberapa publikasi di jurnal itu sebenarnya kalau mau jujur itu yang mau plagiarisme itu banyak sekali sebenarnya. Dan mereka itu lolos dari sensor. Kenapa? Karena mereka itu mengambil suatu kalimat dari orang lain, kemudian diedit kalimatnya ditambah beberapa kata di situ. Nah, sehingga tidak akan terdeteksi oleh mesin plagiarisme. Nah, seperti itu. Sampai kepada jurnal internasional pun itu banyak yang seperti itu. Ya boleh seperti itu. Itu sudah tidak terdeteksi sebagai plagiarisme. Ya. Dan memang plagiarisme itu tidak akan mungkin dihindari sampai 100% karena memang ada kata-kata yang bersifat umum. Nah, untuk itu plagiarisme kan tidak akan mengecek urutan itu ada settingnya ya. Jadi dia mau mengecek urutan berapa kata. Kalau biasanya 5 sampai minimal 5 sampai 7 kata ya, itu baru sebagai plagiarisme. Jadi kalau ada 5 kata urut, 5 kata, nah nanti akan terdeteksi sebagai plagiarisme. Kalau kita kecilkan deteksinya itu 3 kata berurutan itu tidak boleh yang ada yang sama, itu nanti repot sekali karena misalnya kalau kita menggunakan nama kampus ya, Institut Teknologi Dirgantara Arjeplo itu kan ada 4 kata. Orang kan banyak menggunakan itu. Nah, makanya biasanya kalau untuk setting plagiarisme itu yang dideteksi adalah 5 kata minimal. Kadang-kadang 7 kata ya. Nah, 5 kata minimal yang dideteksi itu kadang-kadang masih terdeteksi ada plagiarisme mungkin sekitar 30% ya. Sehingga nanti dalam artikel itu nanti biasanya gitu kan, kalau terdeteksi plagiarisme itu maksimal 30% dianggap sebagai dia mencontek karya orang lain. Nah, itu karena memang kalau 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 nanti kalau kalau nanti itu di bawah 30% memang sulit ya. Jadi minimal 30% itu sudah bagus itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya karena kemarin memang itu ya, memang di setting di e-learning kemarin saya buat kalau yang plagiarisme itu di atas 60% itu masih di bawah 60% masih boleh. Nah, ada satu yang di bawah 60%. Tetapi setelah saya cek dalamnya ternyata dia belum sesuai dengan format jurnal.
Contohnya masih menggunakan kata ganti orang. Kita itu tidak boleh ya. Jadi kata ganti orang pertama, kedua, ketiga itu tidak boleh. Jadi kalau membuat artikel ilmiah jangan menggunakan kata ganti orang, jangan menggunakan kita dapat mengukur, itu nggak boleh. Mereka dapat mengukur saya dan dia, wah itu tidak boleh seperti itu. Nah itu ternyata banyak yang masih menggunakan kata ganti orang gitu ya. Itu yang kedua ya. Jadi pertama tadi plagiarisme itu 60%, kebanyakan di atas. Satu orang yang di bawah 60% tapi masih banyak masih menggunakan kata ganti orang. Kemudian yang ketiga belum sesuai dengan format. Ya, yang saya harapkan formatnya sesuai format tulisan dalamnya itu ya. Nah, itu kemarin yang sesuai itu kebanyakan masih belum sesuai ya, termasuk yang tadi plagiarismenya di bawah 60% tadi masih belum sesuai juga dengan format. Nah, sehingga kalau kita tambahkan nilainya, karena kemarin nilai defaultnya itu B itu kemarin diberi nilai default itu 65 ya, 65 dari sistem, 65 itu B, tapi B-nya itu minim. Kita tambahkan nilai tambahan itu tidak bisa menjadi A ya, karena A itu minimal 80 ya. Nah, sehingga sampai sekarang tidak ada yang bisa naik ini nilainya ya. Ya udah, oke nggak apa-apa, itu nanti sebagai pelajaran. Nanti mungkin dua artikel yang terbaik nanti akan saya tampilkan nanti di itu ya, di situsnya itu, di situs e-learning untuk fisika elektro, sehingga nanti ini artikel teman dua yang terbaik itu terus belum tentu itu dapat dicontoh enggak, tapi karena dia masih ada beberapa kata-kata nanti yang itu tadi masih menggunakan kata ganti orang, tapi di antara teman-teman yang lain itu merupakan dua yang terbaik gitu ya. Nah itu saya kira itu saja untuk review dari materi kita untuk fisika elektro. Nah kemudian materi praktikum yang belum dapat dijalankan semoga nanti segera dapat kita jalankan, karena sekarang sebenarnya sudah diperbolehkan untuk tatap muka ya, untuk sekolah ya. Kalau perguruan tinggi sebenarnya ya, kalau perguruan tinggi sebenarnya belum belum boleh ya. Meskipun beberapa perguruan tinggi sudah ada yang menerapkan tatap muka ya. Saya di Jogja ini sudah ada beberapa yang menggunakan tatap muka tapi dengan separuh kapasitas. Jadi separuh nanti di kelas, nanti yang lain daring. Yang di kelas itu kan karena kelasnya kapasitasnya 40, berarti nanti separuhnya berarti hanya 20 orang yang bisa masuk, yang lainnya nanti silakan daring dari kosnya atau di rumahnya, itu boleh seperti itu. Nah, kita nanti mungkin akan menerapkan itu, tapi nanti kemungkinan nanti ya paling cepat ya sudah UTS mungkin ya, karena kita juga masih menunggu dari kebijakan pemerintah, karena sebenarnya itu belum boleh kalau untuk perguruan tinggi ya. Kalau untuk SMA malah sudah boleh. Kenapa? Kalau SMA itu kan siswanya kan kebanyakan dari sekitar situ, apalagi sekarang ada zonasi. Tapi kalau perguruan tinggi kan kebanyakan mahasiswanya kan dari banyak tempat gitu ya, sehingga nanti ada mobilitas dari banyak tempat itu dikhawatirkan nanti akan menambah penyebaran COVID gitu ya. Nah seperti itu. Sehingga sebenarnya belum boleh, tapi ternyata ada beberapa perguruan tinggi yang sudah melaksanakan ya, mencuri-curi gitu ya. Nah nanti kita masih menunggu itu, tapi nanti semoga untuk sekitar bulan Agustus September itu nanti semoga sudah bisa menggunakan tatap muka, sehingga nanti praktikumnya pun nanti yang sempat tertunda kemarin nanti dapat dilakukan nanti di bulan Agustus. Kalau sesuai ketentuan nilai defaultnya tidak dapat diganti ya, tapi nanti kita masih menunggu dari dikti apakah masuk seperti itu sih gitu ya. Ya karena kan kita kan belum praktikum gitu ya. Nah gitu ya, boleh diganti tapi harus mengulang SKS-nya lah, kan repot lagi kalau seperti itu, masa harus mengulang lagi SKS-nya gitu kan ya. Tapi kita masih menunggu ketentuan dari dikti, semoga nanti ketentuan tersebut nanti ya tidak merugikan semuanya gitu.